وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, kita sampai di bab, kita masuk di bab 157, bab i'ta'is syair idza khafa sarrahu. Bab memberi upah kepada penyair lantaran takut dari keburukannya. Jadi penyair itu punya keburukan itu. Keburukannya itu karena banyak yang mendengarkan, bisa jadi dia kemudian gawe syair yang enggak yang jelek-jelekin orang gitu. Maka biar dia enggak bikin karya yang jelek, dikasih upah. Abi Nujaid, dari Abi Nujaid, anna sa'iran ja'a ila Imran ibni Husain fa'atahu, ada seorang penyair yang datang kepada Imran bin Husain, kemudian dia diberi sesuatu oleh Imran bin Husain. Faqila lahu, maka dikatakan, ditanyakan kepada beliau, tu'ti syairon, kamu ngasih upah atau ngasih sesuatu kepada penyair gitu kan. Waqala ubqi ala irdihi, ubqi ala irdi, bukan irdi, aku sekedar menjaga kehormatan. Ya, artinya Imran bin Husain sebagai seorang tokoh gitu, tidak ingin dianggap orang yang pelit gitu kan, dengan tidak memberikan upah seorang penyair. Satu, itu bisa dari sudut pandang situ. Yang kedua, yaitu sudut pandang yang kedua adalah agar ya kan, penyair ini atau ketika upah dia kemudian bikin syair-syair yang baik, enggak yang buruk-buruk gitu. Karena bahasanya adalah idza khafa syarrahu, itu jika takut akan keburukannya. Jadi si penyair ini bisa jadi bikin syair-syair yang jelek gitu. Wahai engkau manusia pelit, selain pelit kamu juga medit misalnya gitu. Nah, bisa jadi dia bikin kayak gitu kan, dan itu bisa apa ya istilahnya, memperburuk citra gitu. Lo kan nggak penting citra, ya penting lah gitu. Kalau dalam kondisi tertentu, apalagi orang-orang yang sudah dikenal baik kemudian dijelek-jelekin itu kan, ya itu perlu untuk dijaga juga itu nama baik itu. Ya, maka kita yang misal di kampung udah dikenal sebagai anaknya orang baik, maksudnya bapak kita orang baik, ya jangan kita mencoreng nama keluarga gitu. Bapaknya wong apik gitu kan, anaknya kok petakilan karuan. Atau sebaliknya, bapak kita dikenal orang jelek, ya kalau bisa kita rubah persepsi itu agar kemudian tidak terus dikenal sebagai orang jelek. Oh ternyata sangka anaknya Pak Iki sing terkenal ramutu, ternyata kowe sebagai anaknya bermutu gitu. Itu menjaga nama baik keluarga. Ya, dijaga tuh kehormatan keluarga, jangan sampai kemudian dicoreng gitu kan. Kasihan. Kalau emang nama baiknya baik itu kasihan, orang tua sudah menjaga berpuluh-puluh tahun kemudian anak melukainya. Kisah di Jember atau di Banyuwangi itu, mungkin saya pernah cerita di sini. Itu ada bapak ibu, bapak itu guru, ibu rumah tangga. Di masyarakat itu udah terkenal baik, nggak pernah aneh-aneh, nggak neko-neko. Yang namanya guru kan mendidik anak orang ya, supaya lebih baik. Entah guru SMP, entah guru SD, saya lupa. Nah itu anaknya dua laki-laki dablek kabeh gitu. Hobinya main judi. Nggak mau kerja, hobinya main judi, dan parah lagi rajin ngutang. Terus ke yang diutangin dia hanya ngomong, kok nek nagih ning omah, nek bapak ibuku ya bapak ibuku. Nah, orang tua yang selama ini menjaga nama baik keluarga itu malu gitu tiap hari atau tiap berapa saat itu datengin nagih utang. Saking malunya gitu, naudzubillah, ini bukan untuk dicontoh ya, tapi pelajarannya adalah jangan jadi anak kayak gitu. Saking malunya itu bapak ibu itu kemudian berdiskusi itu suami istri ngomong gitu kan, iya kalau kita bunuh diri aja. Karena ya namanya PNS, gajinya udah tertentu, ya pegawai swasta juga sama gitu. Gajinya udah tertentu, kok kemudian ini anak sing ya bahasa gampangnya rotok goblok gitu kan. Jadi dia nggak bisa berhitung gitu loh. Kalau misal gaji dia si orang tua ini taruhlah sebulan 5 juta gitu kan. Nah, kok tiba-tiba didatangin orang nagih 15 juta, 20 juta, itu kan berarti kan si anak ini bodoh banget gitu loh. Nah, orang tua ini malu gitu loh, karena setiap saat yang datang si tanggungnya ngerti gitu. Nah, akumulasi malu ini kemudian mereka bersepakat untuk bunuh diri. Minum racun belakang rumah. Jadi begitu anaknya pulang, boleh Pak Ibu enek gitu kan. Ternyata ditemukan di belakang rumah di kebun, sudah dua-duanya mati dan saling berpelukan.
dan tertinggal satu surat itu kepada anaknya ya, supaya intinya ya kamu jangan main judi lagi. Ini Bapak Ibu udah nggak ada, ditinggalkan rumah ini, silakan kamu jual, gue nyaur utang-utangmu, terus turane dukun karo dulurmu, foto-foto lanang, loro kabeh kucluk, loro kabeh goblok gitu. Nah kemudian apa namanya, bagi sama saudara, jangan kemudian berantem. Saya kalau baca cerita itu ya bukan cerita, berita itu dulu awal baca itu aku ya sempat kayak nangis gitu, kok ya ada anak goblok kayak gitu, hidup lagi, dua laki-laki lagi. Ya artinya kalau kita lihat perkataan Imran bin Husain ini, dia pun untuk menjaga kehormatan beliau. Ya, dari bahasanya kan menjaga kehormatan. Faqala ubki ala irdi, aku pengen menjaga kehormatanku. Jadi Imran bin Husain nggak pengen tercoreng, ya, terhina. Nanti tukang syair ini ngemeng, ngomiang kemana-mana. Kalau Imran bin Husain pelit, nggak pengen, makanya dibayar. Kono, luang, gitu. Kan dia kerjaannya gitu, deketin orang, wah yo kok ketoknya ganteng gitu kan, terus bersair gitu kan, kayak duit terus lungoh gitu kan. Apa nek bahasa sini kan ngamen ya, tapi ini bukan ngamen, bersair. Bersair itu boleh gitu. Nek ngamen pakai genjreng-genjreng itu nggak boleh. Beda loh ya. Nah, tapi kalau bersair boleh. Makanya kalau kamu merasa punya bakat bikin apa namanya lagu, ya sekarang dirubah jangan lagu, syair gitu. Nah, bedanya cuma di alat musik gitu. Lagu itu juga bisa dianggap syair, tapi dia pakai alat musik. Dan dia juga kalau lagu itu melewati batas-batas larangan, larangan yang iki tapi dilewati. Misal terlalu apa namanya memuji lawan jenis dan seterusnya gitu. Terus ada bahasa-bahasa yang mendekati pada bahasa-bahasa yang dilarang. Misal aku hidup tercipta untukmu gitu kan, itu nggak boleh karena di Al-Quran kan bahasanya adalah kita diciptakan untuk beribadah, gitu. Bukan untuk sekedar atau seneng-senengan karo wong wedok itu. Nah, itu bahasa-bahasa yang digunakan di Al-Quran itu sering dilanggar dalam lagu-lagu yo. Bisa dipahami wong sing nulis yo kadang ya ora paham juga, ora paham agama maksudnya itu. Nah, itu kalau maknanya dari kubuki ala irdi. Tapi kalau dari judulnya tidak khaufa syarruhu ya keluar apa khawatir akan keburukannya, berarti tukang syair ini ya kadang untuk sok berlaku buruk gitu. Maka tadi tak lebarkan penjelasannya, yaitu ya, selain kita harus menjaga kehormatan kita sendiri, ya kalau kita punya orang tua gitu kan, maka ya kita jaga kehormatan orang tua. Jangan sampai kita mencoreng wajah orang tua gitu ya. Jadi kalau kita masih ingat kisah Nabi Yusuf gitu kan, ya orang yang ganteng gitu kan, dan di Al-Quran dikatakan idhammathu hamma biha wa hamma biha gitu. Ketika Nabi Yusuf pun sebenarnya dia pengen gitu kan sama Zulaikha gitu kan. Artinya juga sebagai laki-laki delok bojone menteri ya, atau bojone raja wayu gitu kan. Biasanya ya pengen Nabi Yusuf, dibahasakan juga sama-sama pengen gitu. Sing perempuan pengen kepada Nabi Yusuf jadi ya pengen gitu kan. Tapi laula burhana robbi gitu, kalau bukan karena dapat petunjuk hidayah dari Tuhanku gitu kan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir itu menafsirkan bahwasanya Nabi Yusuf itu sakjane yo pengen, tapi kemudian tiba-tiba diberikan pandangan tentang bapaknya gitu. Wah, aku ki anaknya Yakub gitu. Seorang nabi yang mulia yang menjaga harga diri gitu. Akhirnya itu. Nabi Yusuf pilih mundur. Nah, yang perempuan ini kan nggak dikasih hidayah sama Allah tuh, tetap ngejar. Nabi Yusuf lari, dikejar dari belakang, suwek bajunya bagian belakang. Gitu. Nah itu apa namanya? Salah satu contoh bagaimana seorang anak yang berusaha untuk menjaga nama baik orang tuanya. Jadi jangan sampai kita menjadi anak yang esben, urusanku, nama baikku yo tak coreng-coreng dewi. Ini anak sing ra cetha ya gitu. Ya. Kita kan rata-rata masih punya orang tua ya, jadi kita harus memperhatikan itu.